Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi waqtada bi qudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan terlimpahkan nikmat dan juga rahmat. Allah kumpulkan kita dalam keadaan nikmat, diliputi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dan Allah kumpulkan kita dengan limpahan rahmatnya berupa ketundukan hati, kepekaan hati, kesadaran hati untuk memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, mencatatnya kita, atau menyimaknya kita pada majelis di malam hari ini tercatat sebagai salah satu syukur, salah satu taat yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahabakumullah, insyaallah pada kesempatan di malam hari ini kita memulai kajian perdana berkaitan dengan fiqih. Berkaitan dengan fiqih. Dan membahas tentang fiqih, baik itu muamalah ataupun ibadah, khususnya muamalah, ini min ahammatil umur. Ini termasuk perkara-perkara yang penting. Termasuk perkara-perkara yang memang kita perlu untuk mempelajarinya. Kenapa? Agar tidak terjadi ketimpangan prioritas. Ketika seseorang dia mempelajari fikih secara parsial, dia mempelajari fikih tidak runtut, tidak bersumber dari kitab, ada kemungkinan dia akan timpang secara prioritas. Apa maksudnya timpang secara prioritas? Dia akan fokus pada hal-hal yang memang diperselisihkan oleh para ulama, dan dia tidak fokus pada hal yang sejatinya itu telah menjadi kesepakatan ulama. Ada di antara kita ketika punten tidak runtut dalam belajar fiqih, ketika ia dapati perbedaan di tengah masyarakat, maka itu yang jadi fokusnya. Itu yang jadi fokusnya. Ada orang ketika apa? Ruku misalkan, tangannya kok kemudian tidak menggenggam lutut dengan sempurna. Sujud misalkan, ketika sujud kok apa? Kok ada siku yang menempel dengan lantai, ada siku yang tidak menempel dengan lantai. Atau saat tasyahud misalkan, ada yang dirijinya atau apa, telunjuknya ini gerak-gerak, ada yang tidak gerak-gerak. Maka ini akan jadi fokusnya. Padahal di masyarakat kita ada hal yang lebih penting daripada itu semua. Dia akan terlalu fokus pada bahasan fikih yang sejatinya ada khilaf di sana. Dia terlalu fokus pada pembahasan fikih yang sejatinya ada kelenturan di sana. Sementara ketika ada tetangga kerabat yang mungkin cacat secara akidah, cacat secara keyakinan, ini dia tidak perhatikan. Nah, ini penting kita mempelajari fikih khususnya secara mendetail agar tidak terjadi ketimpangan prioritas.
Baik, dan kitab yang kita pilih adalah Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawi Kitabi wa Sunnah. Fikih Muyassar ini fikih satu kitab yang disusun oleh beberapa penulis. Bukan ditulis oleh satu orang penulis, satu orang ulama, tidak. Tetapi oleh sebuah lajnah, oleh satu perkumpulan para ulama. Dan di sini terangkum 14 bahasan atau 14 kitab. Ada berkaitan dengan taharah yang jadi bahasan di malam hari ini. Ada berkaitan dengan salat, ada berkaitan dengan zakat, ada berkaitan dengan puasa, ada berkaitan dengan haji. Rukun Islam komplit insyaallah. Begitu pula ada jihad, ada muamalah, ada waris, ada nikah, ada jinayat atau tindak kriminal, ada had atau hukuman-hukuman, sumpah makanan dan lain sebagainya, termasuk qadha dan persaksian. Baik, sebelum kita mulai ayol ikhwah, sebelum kita mulai, perlu kita sampaikan dulu bagaimana perlu bersyukurnya kita ketika Allah gerakkan untuk bisa mengikuti kajian, khususnya dari awal walhamdulillah sampai akhir. Perlu kita bersyukur dahulu, bahkan sebelum kita mencatat, sebelum kita menyimak, perlu kita bersyukur dahulu tatkala Allah beri kesempatan untuk mengikuti sebuah kajian dari awal walhamdulillah sampai akhir. Kenapa demikian? Karena berarti kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena berarti kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ista'malahu. Dalam riwayat yang lain, idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Allah ketika menyukai hambanya, yakni menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah akan sibukkan hambanya tersebut. Ista'malahu, yakni dipergunakannya hamba tersebut, disibukkannya hamba tersebut dalam rangka kebaikan. Dan alhamdulillah ketika kemudian kita disibukkannya dalam majelis-majelis ilmu, ini berarti pertanda Allah menyukai dan mencintai kita semua. Baik, sebelum masuk pada bahasan taharah, apa itu fiqih? Apa itu fiqih? Yang dimaksud dengan fiqih secara bahasa adalah al-fahm, pemahaman. Maka ini masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud, yakni ma nafqahu katsiran mimma taqul, dan kami tidak banyak memahami tentang apa yang engkau katakan. Al-fiqh, al-fahm. Begitu pula firman Allah dalam surat Al-Isra, walakin la tafqahuna tasbihun, atau walakin la tafqahum tasbihahum, akan tetapi kalian tidak paham tentang tasbih mereka. Maka fiqh ini faham. Orang yang diberikan pemahaman, maka ia diberikan fiqih. Sebagaimana apa yang didoakan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din, ya Allah pahamkan dia ilmu. Adapun setelah istilah, yang dimaksud dengan fikih adalah ilmu seputar hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah, sifatnya praktek, dari sumber-sumber yang terperinci Al-Quran dan As-Sunnah. Ini fikih. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amaliyah atau praktek, dari dalil-dalil yang terperinci. Apa dalil-dalil yang terperinci itu? Apa sumber-sumber fikih itu? Sumber-sumber fikih ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Ijma', ada Qiyas. Ini sumber-sumber fikih yang utama.
Baik. Kalau kita sudah paham tentang fikih secara umum, baik itu dari sisi bahasa, dari sisi istilah maupun sumber-sumber fikih, maka kita masuk pada bab yang pertama, yakni taharah. Bab yang pertama yakni taharah. Ketika kita membahas taharah, berarti kita membahas sesuatu yang menjadi landasan seseorang dalam berislam. Landasan seseorang dalam berislam. Ketika seseorang bersyahadat, diserukan setelahnya untuk mandi. Ketika seseorang akan salat, tidak sah ketika ia tidak dalam keadaan tahir. Ketika seseorang Ketika seseorang dia puasa, maka tidak sah ketika ia tidak dalam keadaan tahir. Ketika dia berhaji, tidak sah ketika dia tidak dalam keadaan tahir atau suci. Maka ketika kita mempelajari taharah, berarti kita sedang mempelajari apa? Berarti kita sedang mempelajari sumber-sumber landasan beribadah seorang muslim. Mau sholat, mau puasa, mau haji, umrah dan lain sebagainya. Baik. Maka fikih taharah. Kita mulai di sini dari ta'rifut taharah. Begitu pula tentang ahamiyatut taharah wa aqsamut taharah. Makna taharah, pentingnya taharah dan macam-macam taharah. Apa itu taharah? Baik. Ketika kita membahas tentang taharah, at-taharah hiya miftahus salah. Yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan taharah itu kunci pembukanya salat. Kunci pembukanya salat. Sehingga seseorang ketika dia sudah masuk waktu salat, sudah menghadap ke arah kiblat, sudah menutup aurat, semua syarat-syarat salat terpenuhi. Tapi ketika taharah tidak ada, maka syarat-syarat selain taharah tadi seakan-akan tidak ada apa-apanya. Kuncinya salat. Baik. Dan taharah ini terbagi menjadi dua. Apa macam taharah? Yang pertama yakni taharatun ma'nawiyatun. Taharah secara maknawi. Bagaimana taharah secara maknawi itu? Wahia taharatul qalbi. Taharah secara maknawi adalah taharah secara hati. Taharah bersih hatinya. Bersih dari apa? Bersih dari segala macam kesyirikan, bersih dari segala macam kemaksiatan atau noda-noda hati. Inilah yang disebut dengan taharah maknawi. Dan taharah maknawi inilah keistimewaan dari kita semua, keistimewaan dari kaum muslimin. Maka di sana ada orang suci badannya, mandi beberapa kali dalam sehari, gosokan, tapi hatinya tidak tahir, hatinya tidak suci. Siapa itu? Orang-orang kafir. Maka taharah maknawi ini adalah kita semua kaum muslimin insyaallah. Adapun taharah yang kedua adalah taharah hissiyah. Apa itu taharah hissiyah? Taharah hissiyah itu taharah secara panca indera. Hissiyun itu sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera, bisa diraba, bisa dilihat, itu namanya hissiyun. Maka taharah hissiyah, kebersihan, kesucian yang bisa ditatap oleh panca indera, bisa dicium, bisa diraba. Ini namanya taharah hissiyah. Maka ada
Seseorang yang dia secara hissiyah bersih, tetapi secara maknawiyah dia tidak bersih, orang kafir. Ada orang yang ia bersih secara maknawi, bersih, kaum muslimin misalkan, tetapi ketika dia dalam keadaan junub, ketika dia dalam keadaan hadas, tidak disebut dia taharah, tahir secara hissiyah. Ini taharah maknawi, taharah hissiyah. Baik. Maka ini adalah sesuatu yang penting sebagai pembuka, sehingga jangan sampai ada mindset di benak kita semua yang namanya taharah itu melulu soal wudu, melulu soal ghusl, mandi, melulu soal tayamum. Tidak. Taharah tidak hanya tentang itu, tetapi taharah juga tentang apa-apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita bersih dari kesyirikan, tidak menyembah taghut, beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka ini sudah taharatul qalb, bersih secara hati. Tinggal bagaimana kita menjadikan panca indera atau hal-hal yang bisa ditampak, hal-hal yang bisa dilihat, diraba, dirasakan oleh panca indera, yakni ikut bersih. Hai. Maka ketika kita membahas tentang taharah hissiyah, taharah secara panca indera, nah, di sini barulah terbagi untuk menjadikan tubuh kita ini bersih, ini suci, bisa dengan dua media, dengan air dan selain air. Dengan air, maka ini yang jadi bahasan kita, mandi, wudu. Adapun yang menggunakan media non air, ini tayamum dan lain sebagainya. Baik. Pernah ada sebagian ikhwan yang kemudian bertanya, Ustaz, saya nyari bahasan tayamum, tapi saya cari di mana? Saya cari di kitab fikih mulai dari belakang kok nggak dapat. Karena dia tidak menyangka bahwasanya tayamum itu bagian dari taharah, dia tidak menyangka bahwasanya tayamum itu letaknya sesuatu yang di awal-awal pembahasan fikih. Maka ini harus kita pahami dulu. Ini harus kita pahami. Baik. Jazakallah. Dan tayamum ini statusnya sama sebagaimana ketika kita menggunakan media air, hanya saja dia pengganti. Dia bisa membersihkan, dia bisa mentahirkan sebagaimana air, tapi statusnya pengganti. Baik. Kita mulai dulu dengan air, yakni al-ma' allati tahsulu bihi taharah, air yang bisa digunakan untuk bersuci. Qala al-muallifun, para penulis menyampaikan di sini hafizahumullah, at-taharatu tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi. Taharah itu memerlukan sesuatu yang digunakan sebagai sarananya, yang dengan sarana tersebut najis bisa hilang, yang dengan sarana tersebut hadas bisa hilang, yakni air. Ketika air ini merupakan sarana dari taharah, maka syariat telah memberikan batasan, tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Ada air yang bisa digunakan untuk bersuci dan ada air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka air yang bisa digunakan untuk bersuci disebut dengan al-ma'ut tahur, air suci. Suci di sini
yakni suci pada zatnya dan bisa mensucikan atau bisa membuat zat yang lain suci. At-tahir fi dzatihi wal mutahhir li ghairihi, suci pada zat air tersebut dan dia al-mutahhir li ghairihi, bisa mensucikan untuk selain zat tersebut. Airnya sendiri suci dan ia pun juga bisa mensucikan zat yang lain. Misal ketika air itu bisa digunakan untuk bersuci, maka berarti airnya sudah suci dan dia pun bisa digunakan untuk yang lain. Kopi itu suci, tapi bisa tidak untuk mensucikan? Tidak bisa. Air hujan suci, bisa tidak untuk mensucikan? Bisa. Maka ini termasuk dari ma'ut tahir atau al-ma'ut tahur. Nah, air yang demikian ini kalau kita melihat pada kitab fikih Syafi'i, maka akan dirinci. Di sana ada air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Air yang turun dari langit apa saja? Air hujan, air embun. Air yang keluar dari bumi apa saja? Air laut, air sungai, mata air, air es. Nah, ini semua adalah air yang suci dan mensucikan. Suci secara zatnya dan dia juga bisa mensucikan zat lain. Ini mutahhir li ghairihi. Maka perlu dicatat di sini, segala sesuatu yang turun dari langit atau segala sesuatu yang keluar dari bumi adalah air yang suci mensucikan. Air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi adalah air yang suci mensucikan. Ini hukum asalnya. Dan ini berlandaskan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Anfal. Allah Ta'ala mengatakan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah Azza wa Jalla telah menurunkan pada kalian yakni air hujan dari langit, liyutahhirakum bih, agar kalian dapat bersuci dengannya. Begitu pula dalam firman Allah yang lain, surat Al-Furqan, Allah mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci. Berkaitan dengan air laut, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu suci. Maksud suci di sini suci dan mensucikan. Wal hillu maitatuh, dan bangkainya pun halal. Sehingga dalil-dalil yang kita sebutkan ini memperkuat dan mempertegas apa yang telah dirinci oleh para ulama, apa yang telah disimpulkan oleh para ulama, yakni segala sesuatu yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, air suci mensucikan secara hukum asal. Baik. Kalau kita sudah paham tentang hukum asal air, mana saja yang ia suci mensucikan, maka masuk pada bahasan berikutnya, yakni al-ma' idza khalatahu najasa. Air kalau tercampur dengan najis. Air kalau tercampur dengan najis. Perlu dipahami bahwa ketika berbicara tentang volume, para ulama membagi air ini menjadi dua, air banyak, air sedikit.
Air banyak itu apa? Air yang jumlahnya di atas 2 qullah. Ini banyak. Air sedikit itu apa? Air yang jumlahnya di bawah 2 qullah. Apa qullah itu? Qullah ini apa? Suatu tolok ukur volume air yang kalau dikonversi 2 qullah kurang lebih sekitar 200 liter. Air banyak, apa air banyak itu? Air yang jumlahnya 200 liter atau lebih. Air sedikit, air yang jumlahnya 200 liter ke bawah. Ini perlu kita sampaikan sebelum kita membahas tentang air yang tercampur dengan najis. Disebutkan di sini alma, air kalau kemudian tercampur dengan najis dan berubah salah satu dari sifat-sifatnya, yakni aromanya, rasanya, dan warnanya. Ini 3 sifat air. Kalau ia mengubah salah satu dari 3 sifat air ini, maka air tersebut najis dengan ijma' para ulama. Najis dengan ijma' para ulama. Baik itu air yang banyak ataupun air yang sedikit. Dan ketika dirinci, apabila air tersebut tercampur dengan najis di air yang banyak, tidak berubah sifatnya, maka tidak dikatakan sebagai air najis. Ada satu bak, volumenya lebih dari 200 liter. Kok kecipratan air kencing bayi perempuan? Atau kok kecipratan air kencing bayi laki-laki yang sudah MPASI misalkan? Kecampur, kecipratan, ketetesan, tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya tadi, maka boleh digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena airnya banyak. Maka kalau air banyak yang volumenya di atas 200 liter alias di atas 2 qullah, walaupun kecampur dengan najis, selama tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, airnya tetap suci dan mensucikan. Sebaliknya, kalau itu air sedikit, berarti di bawah 2 qullah, di bawah 200 liter. Kalau kecipratan najis, ketetesan najis, walaupun tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, najis. Di kamar mandi ada ember misalkan, ember di bawah 200 liter, di bawah 2 qullah. Kok kecipratan pipisnya anak kita, misal pipisnya bayi perempuan, walaupun tidak berubah sifatnya, tidak berubah aromanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tetap itu najis. Maka ini kaitannya dengan volume. Ini kaitannya dengan air banyak atau air sedikit. Kalau air itu banyak, ia najis saat salah satu dari 3 sifatnya berubah. Kalau tidak berubah, ya tidak najis. Tapi kalau air itu sedikit, walaupun tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, tetap najis. Tetap najis. Nah, dengan ini kita sudah bisa menjawab pertanyaan, bagaimana hukumnya di sebagian tempat ketika berwudu, di situ ada tadah airnya. Biasanya di atasnya ada keran, kita berwudu di keran tersebut. Tapi untuk mencuci kaki kita pakai apa? Kita pakai gayung. Karena pasti saat kita membasuh tangan, basuh muka, keran yang kita berwudu dengannya tadi, air jatuh ke tadahan tadi, air jatuh ke bak air tadi.
Dan kalau kita mengakhiri wudhu dengan basuh kaki, kita pakai air itu, sah atau tidak? Selama air tersebut di atas 2 kullah, di atas 200 liter, tidak berubah sifatnya, baik itu aroma, rasa, warna, maka sah untuk bersuci. Contoh lain, ketika wudhunya sama sekali tidak pakai keran, di sebagian kampung atau mungkin di pedesaan, wudhunya dia pakai bak mandi yang besar, ada banyak gayung di sana. Maka ini di atas 200 liter, di atas 2 kullah, selama tidak ada sifat yang berubah, aromanya aroma air, warnanya warna air, rasanya rasa air, maka sah. Lalu bagaimana kalau di sebagian masjid sebelum masuk tempat wudhu ada genangan air? Sebelum masuk tempat wudhu ada genangan air. Biasanya apa? Ada satu cekukan gitu, lalu entah ada yang besinya, ada yang tanpa besinya, air yang jelas. Orang yang paham, baik itu yang bangun ataupun yang desain, pasti akan membuat genangan itu bisa menampung lebih dari 200 liter air. Karena tidak ada faedahnya kalau ada genangan tapi ternyata menampung airnya di bawah 200 liter air, di bawah 2 kullah. Pasti menampung di atas 2 kullah, pasti di atas 200 liter air. Sehingga kalau kemudian kita sebelum masuk ke pancuran, sebelum masuk ke tempat wudhu, kita nginjak itu, maka tidak ada masalah, selama tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya tadi. Baik, ikhwatal iman, ahabbakumullah. Maka pembahasan tentang air banyak dan air sedikit, dan juga 3 sifat air, aroma, rasa, dan warna, inilah yang kita bahas di pertemuan pertama ini. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Kalaupun di sana sedikit ada tambahan faedah, berkaitan dengan volume air, tidak semua yang sifatnya itu berair, tidak semua yang sifatnya berair bisa kita terapkan hukum ini. Contoh makanan. Ketika ada sebuah wadah, ada kandungan airnya tapi sedikit. Misal kita masak oseng-oseng atau capcay yang dia nyemek-nyemek lah, tidak banyak airnya. Kok kejatuhan bangkai tikus? Najis atau tidak bangkai tikus? Najis. Tapi makanan tadi yang ada kandungan airnya walaupun sedikit, bisa dipisahkan, tidak tercampur antara satu dengan yang lainnya, maka tidak membuat sisi makanan lain yang tidak terkena bangkai tikus tadi najis. Ada satu wadah, satu baskom, anggap makanan itu capcay, ada bangkai tikus di situ, mati di salah satu sudutnya saja, tidak terkena di sudut yang lain, maka boleh kita ambil sebagian dan sebagiannya tidak kita buang. Ini tidak ada masalah. Tapi ada pula ketika air itu jumlahnya banyak, dalam artian lebih berkuah, sop misalkan, sayur asam misalkan, yang ketika kecemplung bangkai tikus pasti akan tersebar. Betul? Pasti akan tersebar. Maka yang demikian tidak bisa kok kita ciduk tikusnya, kok kita ambil tikusnya terus kita santap sisanya. Ini tidak bisa. Sama-sama mengandung air, sama-sama di bawah 2 kullah. Siapa di antara kita mau masak sop di atas 200 liter? Tidak ada.
Sama-sama di bawah 2 kula, tapi secara praktek berbeda. Kalau di situ masih bisa disisihkan dan tidak tercampur dengan yang lainnya, maka boleh kita makan dan tidak najis. Sementara kalau itu tercampur, maka di situ najis. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhiru kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.